Jadi kreativitas dikendalikan oleh rasio dan rasa. Rasa yang diseimbangkan dengan rasio diwujudkan dalam kreativitas. Rasio yang diperluas dalam rasa dimanifestasikan dalam karsa. Tiga-tiganya harus utuh. Yang ketujuh, pendidikan itu tentu saja ya ndak hanya urusan akal. Nanti jatuhnya intelektualisme tadi, rasionalisme yang hanya percaya pada akal saja. Tapi akal juga perangkat utamanya. Tidak hanya yang fisik-fisik, yang materi-materi, nanti jatuhnya pada kemurkaan benda atau materialisme tadi. Pendidikan itu ya utuh, ya cipta, ya rasa, ya karsa. Ya cipta, ya rasa, ya karsa. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar itu ya daya pikirnya dikelola, rasanya dihidupkan, kreativitas psikomotoriknya dikembangkan. Inilah yang disebut humanisasi. Humanisasi itu proses menjadikan manusia sebagai manusia. Manusia sebagai manusia itu ya hidup tiga-tiganya. Cipta, rasa, dan karsanya. Orang kok hanya kognitif saja, tidak punya rasa, tidak punya karsa, dia hidupnya akan tadi mekanistik, rutinitas. Orang kok hanya hidup rasanya saja, akalnya ndak jalan. Kalau bablas nanti kalian mungkin menyebutnya halu. Atau baper, itu terlalu emosi. Tidak ada kendali rasionalnya. Hidup ndak ada kendali rasional juga berat. Atau kreatifnya luar biasa, tapi rasionalnya ndak jalan, rasanya ndak jalan. Kita menyebutnya ngawur. Tiga-tiganya harus berkembang. Jadi kreativitas dikendalikan oleh rasio dan rasa. Rasa yang diseimbangkan dengan rasio diwujudkan dalam kreativitas. Rasio yang diperluas dalam rasa dimanifestasikan dalam karsa. Tiga-tiganya harus utuh. Karena tiga-tiganya penting. Itu kalau dirangkum kadang pakai istilah akal budi dalam bahasa Indonesia. Para tokoh lama yang saya sebut tadi itu biasanya jarang pakai istilah akal saja. Mesti ditambahi akal budi. Karena ini satu rangkaian. Epistem yang menggandeng antara daya rasional dan afektif, daya rasa yang tumbuh dari nurani, naluri. Makanya kita diminta 3 kata Ki Hajar, yo ngerti, yo ngeroso, yo ngelakoni. Ngerti itu paham, daya rasional. Ngeroso itu yo afeksinya jalan. Nuraninya hidup. Daya empatiknya jalan. Dan yang ketiga, ngelakoni. Ngelakoni menjalankan. Makanya dalam tradisi kebatinan Jawa ada istilah ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Tuntasnya ilmu, utuhnya ilmu itu kalau sampai puncak laku. Tapi untuk bisa sampai laku tidak cukup hanya ngerti, tapi juga ada ngeroso. Ngeroso itu batin yang hidup. Mungkin lebih dekat kalau pakai bahasa Indonesia, daya empatiknya tinggi. Kalau ngerti itu daya rasionalnya tinggi.
Kalau ngelakoni itu kesadarannya sudah muncul untuk menjalankan. Jadi ini jadi kunci nanti dalam hidup kita. Sekali lagi ini menegaskan seperti sering saya jelaskan, dalam hidup ini kita itu alat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, tidak sekedar akal. Tapi ada banyak perangkat yang lain. Tidak sekedar untuk ngerti, tapi juga untuk ngerosok, juga untuk ngelakoni. Kita masih punya naluri, insting. Kita kan masih punya insting. Misalnya insting untuk kawin, itu kan naluriah. Insting menghindar dari bahaya, itu naluriah. Biasanya tidak pakai dipikir jelimet atau pelatihan-pelatihan, itu sudah ada dalam diri kita. Kalian pengen kawin kan tidak pernah kursus gimana caranya bisa pengen kawin kan tidak. Tiba-tiba muncul saja keinginan untuk menikah itu. Itu instinktif. Atau pengetahuan nurani. Kalau insting itu istilahnya naluriah. Kalau nurani itu berhubungan dengan empatik ngeroso tadi. Ini diperlukan biasanya untuk hubungan antar manusia. Orang Jawa itu kan sangat teliti, perhatian dengan hubungan sesama. Rumusnya ada di rasa. Kok ada peserta ngaji sudah banyak yang menguap bolak-balik, ngajine diteruske wae, itu kurang perasaan yang ngomong. Jadi mbok ya kalau sudah banyak yang ngantuk itu selesai saja. Ini ilmu rasa nurani harus hidup. Belakangan ini saya melihat daya ngerasa nurani yang hidup itu banyak berkurang. Karena kita mulai jarang berinteraksi langsung, kita interaksinya lewat medsos. Jadinya tidak kelihatan, tidak intim. Sehingga daya empatik kita banyak berkurang. Banyak yang dengan santainya misalnya mencela orang, dengan santainya ngomong jelek tentang orang, dengan santainya menjelek-jelekkan yang dia tidak suka. Dia tidak bisa memperhitungkan ini yang saya jelek-jelekkan sakit hati apa enggak ya. Kira-kira kalau saya dijelekkan kayak gitu, kira-kira saya manggel enggak ya, saya marah enggak ya. Karena daya empatiknya rendah, pertimbangan sakitnya orang lain, kecewanya orang lain, putus asanya orang lain karena fitnah kita, itu enggak masuk referensi kita. Ini namanya nurani kita enggak hidup. Ada orang sakit, wah itu azab gara-gara kemarin itu. Itu berarti nurani kita tidak hidup. Jadi, maka di Jawa sangat dipentingkan. Makanya orang Jawa ada istilah yang agak ambigu itu kan, ngono ya ngono, ning aja ngono. Ngono ya ngono, ning aja ngono itu ya. Bahasa Indonesianya begitu ya begitu, tapi mbok ya jangan begitu. Ya. Marah ya marah, tersinggung ya tersinggung, tapi ya mbok ndak usah segitunya lah. Nah itu berarti apa? Pinter-pinter ngerasa. Ndak sekedar pakai akal. Kalau pakai akal saja mungkin hidup ini jadi hambar. Ada orang minta misalnya, oh kamu bukan tanggung jawabku, ya minta saja sama orang tuamu. Kalau tidak punya orang tua, ya tanggungannya pemerintah. Jadi ini urusannya, iya benar begitu, jawabannya memang begitu, secara rasional. Tapi untuk momen ini kita mungkin perlu nurani, tidak sekedar rasio. Kita menyebutnya hati nurani. Ini yang mungkin kita perlu belajar lagi tentang ngeroso ini. Bagaimana kita bisa memperkuat daya empatik. Atau lebih dalam lagi, kalau di Jawa istilah ngelakoni itu tidak sekedar menjalankan, tapi berkonotasi juga dengan apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan kebenaran. Tidak sekedar
mengaplikasikan, tapi juga menghidupkan kebenarannya. Menghidupkan kebenaran itu polanya macam-macam. Ada kalanya agak spiritual, agak berbau tirakat, bagaimana kita menjauh sedikit dari kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Itu orang Jawa sering pakai istilah ngelakoni. Jadi menjalankan laku tertentu. Tapi intinya kita ini harus paket lengkap kalau belajar. Yo cipto, yo rasa, yo karso. Tidak dipilih salah satu. Karena hidup kita ini berkaitan dengan tiga-tiganya.